Sebelah kanan jurang ya. Setiap perjalanan punya titik awal yang jarang dilihat orang. Buat yang ini, titik itu ada di bulan Maret. Tanpa penonton, tanpa kepastian, hanya sebuah keputusan yang diambil diam-diam. Sejak saat itu, jarak demi jarak mulai terkumpul. Sebagian hari berjalan sesuai rencana, sebagian lagi tidak. Barang tertinggal, lupa bawa bekal, kehujanan. Tapi begitulah konsekuensi memulai sesuatu. Kesendirian yang dulu terasa sepi kini menjelma jadi ruang paling nyaman untuk ditempati. Dolce far niente versi saya sendiri. Ini season 4, episode 2 dari Otantra. Dan sejauh ini channel ini sudah dipercaya oleh 1940-an orang. Untuk itu terima kasih, bukti bahwa perjalanan sesepi ini ternyata tidak pernah benar-benar ditempuh sendirian. Tak ada yang mudah dari semua ini, tapi tak ada juga yang disesali. Ini janji yang saya buat untuk diri saya sendiri sejak Maret. Dan sampai hari ini, janji itu masih saya pegang. Meninggalkan Kalibening Campground, arah berikutnya sudah jelas, Bromo. Namun jalan menuju ke sana tak pernah ditempuh dalam garis lurus. Melewati Pare, menyusuri Kandangan, menembus Pujon, singgah sejenak di Batu, lalu Malang. Sebelum akhirnya berhenti di Intayu Homestay, Gubuk Laka. Inilah yang akan menemani 4 jam perjalanan ke depan. Tidak mewah, hanya tempe, sayur tempe bersantan dan karak, secangkir kopi susu, serta pisang goreng yang nanti bisa dibungkus untuk perjalanan. Perut kenyang ditambah semilir angin pegunungan, kombinasi yang sebenarnya buruk untuk melanjutkan perjalanan. Rasanya benar-benar dininabobokkan. Mata sudah lengket, entah harus berhenti sejenak atau tetap berlanjut. Ya Allah, ngantuk sekali ya Allah. Aduh, ngantuk sekali. Gimana nih ngantuk? Berhenti dulu kah? Atau makan durian dulu? Ngantuk. Ya Allah, paringi melek ya Allah, ngantuk kalau ya Allah. Kadang melanjutkan bukanlah keputusan yang paling bijaksana. Ada saatnya tubuh meminta jeda, dan kita hanya perlu mendengarkannya. Bukan kopi yang saya butuhkan, bukan juga cara-cara aneh untuk menahan kantuk. Hanya 5 menit tidur, 5 menit yang mungkin terdengar sepele, tetapi cukup untuk membawa saya menyelesaikan sisa perjalanan hari ini. Menjelang sore, saya tiba di Intayu Homestay. Karena setiap hari yang panjang selalu pantas diakhiri dengan tempat untuk beristirahat. Alhamdulillah kita sudah sampai di Intayu. Kita coba cekin kan. Halo, selamat malam. Malam ini kita di Bromo, di Gubuk Laka. Aku nginep di Intayu, jadi ini adalah besok kita bakal start dari sini. Kemudian jam 4 kita mulai naik. Kita explore bagian atas
Semoga cuaca oke, tapi pagi ini udah kelihatan berkabut. Dan aku sekarang di Intayu. Intayu itu homestay gitu di depan. Itu homestaynya, kemudian di bagian belakang itu ada kafe dan juga ada makanan. Jadi sebenarnya lokasi ini pas banget kalau meeting pointnya berangkat dari sisi yang Malang ya, dari Gubuk Kelakah baru nanti ke Bromo. Ini kalau jalannya naik terus nanti tembusnya di Bromo Hills gitu. Dan makanan juga oke. Rekomendasi ayam cabai hijau buat teman-teman yang pengen main ke Bromo dan pengen stay di sini oke. Cuman satu kekurangan, parkirnya nggak ada parkir. Jadi ini adalah Intayu Homestay. Nah, homestaynya di sana, parkirannya di sini. Dan depan sini adalah jalan umum. Nah itu jalan. Nah ini parkirannya. Motornya saya titipin di sebelah sini. Tuh. Jadi di sini ada security-nya. Oke. Ini kita ngopi dulu guys. Malam selalu datang dengan caranya sendiri, menutup hari tanpa pernah bertanya seberapa jauh kita melangkah. Hari ini sudah cukup untuk mengingatkan bahwa setiap tujuan selalu minta tenaga, waktu, dan kesabaran. Besok semuanya akan dimulai lagi. Dan mudah-mudahan dengan hati yang tetap penuh rasa syukur. Selamat pagi. Pagi ini 26 Juni dan saya sudah berada di jalur Gubuk Kelakah. Kita sudah ready. Siapkan buat explore Bromo di atas. Dan baru aja saya ambil motornya di Alas Senja. Jadi saya kan kecapean kemarin maghrib, terus nunggu isya, habis itu tidur. Biar nggak kepikiran, karena emang lampunya mati semua, kemudian nggak ada pagar. Saya ngobrol sama yang jaga parkiran di Alas Senja, diarahkan untuk nitip di Alas Senja saja, karena pertama ada pagar, kemudian ada security-nya, dan ya memang bukan penitipan tapi diarahkan ke situ. Dan alhamdulillah, selama motornya nggak dikunci stang, motornya dipindah ke belakang yang lebih aman, nggak terekspos apapun di samping kitchen, dan yang jaga di depan. Tadi saya diinfo tinggal kasih tahu aja karena di record CCTV juga untuk ngambil di depan, dan tadi dibantu diambil di belakang. Dan kita udah ready. Sekarang tinggal nunggu Om Dandi. Kita janjian jam 4, ini udah 3.56. Ternyata saya kecepatan. Maklum, saya nggak mau orang nunggu. Dan bismillah, kita akan awali pagi ini perjalanan explore Bromo lantai 2. Datang Omku. Jam 3 udah bangun Om, nggak bisa tidur lagi. Aku tidur jam berapa? Habis isya itu tidur Om. Iya, kemarin. Salam kenal Om, hari Om. Iya, jenengan WA itu udah melungker. Mana Om? Wah enak ya pakai kecilan. Dan kita mengawali pagi ini, kita ikut Om Dandi untuk kita cari musola dulu, sholat dulu. Kemudian nanti baru kita naik buat explore di atas, kita lihat sunrise.
Oke, kita lanjut nanti karena ini masih gelap jadi nggak dapat apa-apa. Kita cukup ngikut aja. Kita berhenti bentar buat sholat subuh. Tadi aku pikir bawa sajadah, bawa flysheet, ternyata nggak perlu. Jadi thank you Om Dendi. Ini menjadi concern utama tadi karena waktu berangkat kan belum subuh, pikiran di mana gitu, dan terbaik. Thank you Om Dendi. Ini adalah kesekian kalinya saya mengeksplor Bromo. Tapi baru kali ini kita eksplor pakai motor dengan local guide, sekaligus experience yang berbeda dibandingkan dengan trip-trip sebelumnya. Beberapa trip sebelumnya saya cukup menggunakan mobil sewa jeep, kemudian kita diarahkan ke spot-spot tertentu, tidak banyak pilihan. Namun kali ini saya punya pilihan sendiri, dan kita lihat apa yang terasa berbeda dari trip-trip sebelumnya. Sampun Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah di Bromo. Ini spot sunrise yang tentunya jarang sekali dilewatin. Ini luar biasa, pengalaman luar biasa, tapi butuh perjuangan, terutama buat saya yang jarang terabasan jalur pasir batu. Alhamdulillah selamat sampai di sini, dan kita
akan nikmati sunrise. Tentunya teman-teman nggak pengen saya banyak ngomong di sini, ya udah nikmatin aja. Oke, kita di spot tadi habis dari ujung sana. Sekarang ini yang berikutnya. Jalur sudah nggak ada batu, aman, pasir aja tapi agak dalam-dalam. Dan apa yang menarik sebelah sana. Sekali didatangi dan selesai, ada juga tempat yang membuat kita terus kembali. Bukan karena kita belum mengenalnya, justru karena kita tahu selalu ada sesuatu yang belum sempat ditemukan. Bromo bagi saya selalu seperti itu. Setiap kunjungan menghadirkan sudut yang berbeda, jalur yang berbeda, dan cara berbeda untuk mengaguminya. Kali ini saya menemukan Bromo dari lantai 2. Tempat yang mengubah cara memandang bentang alam yang selama ini saya kira saya sudah kenal. Mungkin memang seperti itulah alam bekerja. Ia tak pernah berubah untuk menyenangkan manusia. Kitalah yang harus datang dengan cara pandang yang baru. Dan ketika akhirnya saya berdiri di sini, rasa kantuk sejak meninggalkan Kediri, dinginnya udara pagi, berjam-jam di atas motor, semuanya menemukan alasannya. Karena ada pemandangan yang memang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersedia datang mencarinya.